Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara presentasi video ini. Sholawat dan salam semoga kita senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat, Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dina Bunga Latifah dengan NPM 025. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini dan pemateri bab 1. Rekan saya bernama Lisa Indriani dengan NPM 011 sebagai pemateri bab 2. Dan rekan saya yang terakhir, Merita Sari dengan NPM 204 pemateri bab 3. Baik, presentasi video pada kali ini dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukasi Berbasis Word Wall pada materi nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 atau pendahuluan. Baik, pada bab 1 yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari kelompok kami terkait media pembelajaran game edukasi. Media pembelajaran terus berkembang dengan seiring kemajuan pendidikan dan teknologi. Media pembelajaran mencakup segala bentuk alat, teknologi, dan sumber daya yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Game adalah salah satu alat edukasi yang sangat menarik untuk dikembangkan, dan game dilihat dalam pendidikan sebagai alat atau sarana yang dapat membantu menyampaikan materi. Kelebihan dari game sendiri yaitu pada alat pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang sangat penting dalam proses belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Rumusan masalah dari proposal kelompok kami yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis game pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 5 di sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis word wall materi nilai-nilai Pancasila kelas 5 di sekolah dasar. Tujuan penelitian dari proposal kami yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis game pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 5 di sekolah dasar. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis word wall pada materi nilai-nilai Pancasila kelas 5 di sekolah dasar. Manfaat dari penelitian proposal kami yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, diharapkan dapat dipergunakan untuk referensi peneliti selanjutnya yang relevan dan juga dapat menambahkan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Yang kedua, sebagai pijakan dan referensi pada penelitiannya yang berhubungan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis word wall. Manfaat praktis bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengembangan media word wall pada mata pelajaran nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagi pendidik dapat menambah pengetahuan sebagai pemikiran tentang cara mengembangkan media word wall pada pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bagi peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan pada mata pelajaran PKM dengan materi nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta membentuk media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, bagi peneliti, yaitu bermanfaat untuk menjadi rujukan sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan pengembangan dengan penelitian dan jenis bidang yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 2 kajian pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang dirancang secara khusus
untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran memuat informasi yang dapat berupa pengetahuan maupun menjadi sarana bagi siswa untuk melakukan aktivitas belajar seperti membaca, mengamati, mencoba, mengerjakan soal, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada fungsi media pembelajaran. Menurut Adam 2015, fungsi media pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar secara teknis. Yang kedua, fungsi sematik. Fungsi sematik adalah kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh peserta didik. Lalu yang terakhir, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum yaitu merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksikan, dan mentransformasi suatu peristiwa atau objek. Yang ketiga, pengertian wordwall. Wordwall merupakan game edukasi yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan media pembelajaran. Pada media pembelajaran ini, banyak fitur-fitur yang menonjol, yang menarik, dan mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan juga memungkinkan untuk menciptakan aktivitas interaktif. Fitur tersebut berupa teka-teki silang, kuis, permainan kata, dan permainan lainnya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan wordwall. Yang kelebihan yang pertama, menyajikan fitur menarik sehingga sangat berguna saat digunakan untuk sebuah pembelajaran. Yang kedua, mudah diaplikasikan atau digunakan. Yang ketiga, bersifat kreatif dan mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar. Yang keempat, media ini bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada siswa. Yang kelima, peserta didik dapat langsung mengerjakan kuis tanpa harus membuat akun. Yang keenam, keunggulan dari media virtual ini yakni tampilan website yang menarik serta menyajikan soal dalam berbagai jenis games yang mudah digunakan. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari media virtual. Kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu untuk membuatnya. Yang kedua, media ini hanya dapat dilihat karena berupa media visual. Yang ketiga, jika tidak membeli paket premium, maka tidak semua fitur dalam wordwall bisa digunakan. Yang keempat, jika tidak membeli paket premium, maka hanya bisa membuat 5 konten saja di wordwall. Yang terakhir, platform ini lebih cocok diterapkan untuk pendidikan tingkat dasar saja. Yang kelima, ada tujuan dan fungsi wordwall. Yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa karena akses ke materi pendidikan yang menarik. Yang kedua, membantu siswa memahami materi pelajaran melalui visualisasi dan melibatkan sensori visual. Yang ketiga, membantu guru untuk mengintegrasikan aktivitas digital ke dalam kelas. Yang keempat, menggunakan permainan sebagai alat evaluasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, konsentrasi, dan kreativitas menggunakan jenis permainan online dan lain-lain. Yang keenam, mendukung pembelajaran yang disesuaikan dengan zaman. Yang keenam, kegunaan wordwall. Tujuan dari penggunaan media wordwall adalah meningkatkan akses dan interaksi siswa terhadap sumber belajar secara signifikan sehingga diharapkan terjadinya pembelajaran tidak sengaja, unconscious learning, dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang ketujuh, fitur wordwall. Jadi di sini saya akan menyebutkan 18 fitur yang terdapat di wordwall. Yang pertama, fitur match up, lalu fitur open the box, fitur random card, fitur anagram, fitur label diagram, fitur kategoris, fitur quiz, fitur find the match, fitur matching pairs, fitur missing word, fitur word search, fitur rank order, fitur random well, fitur group solve, fitur Unjable, fitur game show quiz, fitur mass choice, dan yang terakhir fitur airplane. Yang kedelapan, hakikat nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan etika dan moral. Yang kedua, pembentukan karakter bangsa. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Keempat, pembekalan nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Dan yang terakhir, pendidikan untuk kehidupan. Lalu yang selanjutnya itu B,
ada kajian teori. Di dalam kajian teori, ada kajian penelitian yang relevan. Kelompok kami mengambil 3 penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Edi Kusnandi dan Syifa Aulia Azhara pada tahun 2024, penelitian penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKN di MA Al-Ikhlas pada Kembang, Tasikmalaya. Lalu yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Agus Wildan Suherman dan istri Rusdiani pada tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Media Gaul, yaitu Game Edukasi World Wall, pada materi bangun ruang untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Aldi Agrah, Siti Istiningsih, dan Moh Irawan Zain pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pengembangan Media Pembelajaran World Wall berbasis game edukasi pada mata pelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 48 Cakranegara. Jadi dari ketiga kajian penelitian yang relevan tersebut memiliki persamaan dengan kami, yaitu sama-sama menggunakan media world wall dalam pembelajaran. Lalu yang C atau bagian terakhir dari bab 2, yaitu kerangka berpikir. Adapun kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik, motivasi belajar peserta didik rendah, hasil belajar peserta didik rendah, pengembangan media pembelajaran, lalu pengembangan media world wall, dan menjadikan pembelajaran jadi berkualitas dan menyenangkan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Metode R&D dipilih untuk menghasilkan suatu produk baru. Dalam kasus ini, produk yang akan dihasilkan adalah media pembelajaran game edukasi berbasis word wall. Metode R&D menyediakan kerangka kerja sistematis untuk proses penciptaan produk ini, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir. Selanjutnya, B. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian pengembangan ini yaitu kelas 4 sekolah dasar, karena pada rentang kelas ini materi tentang nilai-nilai Pancasila biasanya diajarkan dalam kurikulum nasional. Dalam media pembelajaran game edukasi berbasis word wall, pada materi nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan, penentuan subjek uji coba disesuaikan dengan tahapan evaluasi dalam model ADI yang digunakan khususnya pada tahap implementation dan evaluasi. C. Definisi operasional. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran game edukasi. Yang kedua, media pembelajaran game edukasi berbasis word wall. Dan yang terakhir, materi nilai-nilai Pancasila. D. Teknik dan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui A. Observasi untuk mengamati proses penggunaan media word wall dalam pembelajaran. B. Wawancara untuk menggali pendapat guru dan siswa tentang media yang dikembangkan. C. Angket atau kuesioner untuk mengukur tanggapan ahli guru dan 28 siswa terhadap kelayakan media. D. Tes untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang materi nilai-nilai Pancasila sebelum dan sesudah penggunaan media. Sedangkan instrumen yang digunakan meliputi A. Lembar observasi, B. Panduan wawancara, C. Angket penilaian kelayakan media, D. Tes hasil belajar. E. Teknik analisis data. Data pengembangan produk media pembelajaran mengenai kualitas produk media pembelajaran word wall berupa data kualitatif dan kuantitatif. Dosen ahli berupa masukan dan saran dirangkum dan disimpulkan. Masukan dan saran dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap setiap komponen media pembelajaran word wall yang telah dikembangkan. Dengan data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui kualitas media pembelajaran word wall
yang dihasilkan pada kualifikasi valid, praktis, dan efektif. Yang terakhir, F. Rencana langkah-langkah tahapan kegiatan penelitian. Melaksanakan penelitian di UPT SDN 2 Ambarawa pada hari Sabtu pada tanggal 29 April 2025. Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan penilaian produk Wortwall. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, persiapan penelitian, pengajuan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, presentasi hasil, dan yang terakhir, publikasi dan tindak lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.